Gimana rasanya kalau orang yang kamu sayang naik pesawat, tapi pesawatnya hilang tanpa jejak? Bukan jatuh, bukan mendarat darurat, tapi hilang tanpa jejak. Sebanyak 227 penumpang dan 12 kru pesawat dalam pesawat Boeing 777 yang seharusnya aman dan modern serta canggih, mereka semua menghilang di tengah malam. Dan sampai hari ini, 12 tahun kemudian, kita masih tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu, guys. Mereka semua menghilang tanpa jejak. Ini bukan film, ini kisah nyata. Kisah misteri terbesar yang terjadi pada abad 21. Halo semuanya, gua Virgi Isdihar dari Kamar Misteri. Hari ini, kita akan bahas misteri paling besar yang pernah terjadi di dunia penerbangan. MH370, Malaysian Airlines Flight 370. Kalau kalian pikir kalian udah tahu ceritanya, tunggu dulu. Karena ada banyak fakta yang aneh, guys. Ada detail mencurigakan dan teori konspirasi yang jarang dibahas oleh media mainstream. Di video ini, gua bakal jelasin timeline lengkapnya, fakta-fakta yang bikin kalian merinding, dan teori utama tentang apa yang sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Kalau kalian suka misteri yang belum terpecahkan, tonton sampai habis, karena percaya deh, video kali ini bakal bikin kalian merinding. Sebelum kita masuk ke ceritanya, coba bayangin dulu, kamu duduk di pesawat jam 12 malam lebih, sebagian besar penumpang tidur, lampu kabin diredupkan, pesawat terbang stabil di ketinggian 35.000 kaki. Kamu santai, karena pesawat Boeing 777 adalah salah satu pesawat yang paling aman di dunia pada saat itu. Kecelakaan hampir nggak pernah terjadi. Dan pilot yang bawa pesawat itu yang bernama Kapten Zahari Ahmad, pilot senior dengan berpengalaman lebih dari 18.000 jam penerbangan. Dia udah bolak-balik rute Kuala Lumpur ke Beijing selama ratusan kali, guys. Bukannya semua terlihat normal ya, tapi kemudian tanpa peringatan, tanpa mayday, dan tanpa tanda-tanda bahaya apapun, pesawat itu menghilang tanpa jejak. Radar kehilangan sinyal, komunikasi terputus, dan 239 orang yang ada di dalam pesawat itu tidak pernah terlihat lagi. Buat keluarga mereka, ini adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir, karena mereka tidak tahu apa yang pernah terjadi. Tidak ada closure, tidak ada jawaban, dan tidak ada jenazah yang bisa dikubur. Dan buat kita semua, ini adalah pengingat bahwa bahkan di era teknologi ini ada hal-hal mistis yang gak bisa kita kontrol. Pesawat sebesar Boeing 777 panjangnya 63 meter, beratnya 250 ton, bisa menghilang tanpa jejak. Coba kalian pikir, apakah masuk akal? Untuk menjawab itu, kita harus mundur ke malam itu. Pada tanggal 8 Maret tahun 2014, MH370 lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Beijing, Cina. Penerbangan rutin, 227 penumpang mayoritas adalah warga Cina yang pulang setelah liburan dari Malaysia. Ada juga 38 orang, 7 orang Indonesia, dan beberapa warga lainnya. Semuanya normal, tidak ada masalah teknis yang dilaporkan. Sistem komunikasi pesawat yang bernama ACARS mengirimkan data terakhirnya ke darat. ACARS ini semacam kondisi pesawat ya guys. Tapi ACARS ini memberikan sinyal secara otomatis setiap 30 menit. Setelah 01:01 ACARS tidak pernah mengirimkan data lagi. Aneh? Iya. Tapi pada saat itu belum ada yang curiga. Kapten Zahari berbicara terakhir kali lewat radio air traffic kontrol Malaysia. Kata-katanya, "Good night Malaysia 370. Suaranya tenang, tidak ada tanda-tanda panik, tidak ada distress call, nothing pokoknya mah. Tapi ada satu hal yang aneh, biasanya pilot akan mengulangi instruksi yang diberikan ATC. Tapi kali ini Kapten Zahari cuma bilang good night, gak ada ucapan lain yang terlempar dari mulut Ahmad Zahari. 2 menit setelah komunikasi terakhir, transponder pesawat alat yang mengirimkan sinyal posisi ke radar tiba-tiba mati. Pesawat menghilang dari radar air traffic control. Sekarang, transponder itu tidak mati sendiri. Seseorang harus mematikannya secara manual di cockpit. Pertanyaannya, siapa dan kenapa? Pada pukul 1:21 sampai pukul 2:00 waktu Indonesia bagian Barat, selama 40 menit berikutnya tidak ada yang tahu di mana MH370 berada. Tapi kemudian
radar militer Malaysia mendeteksi ada pesawat yang terbang tanpa transponder melintas semenanjung Malaysia dari timur ke barat. Pokoknya ini tuh arah yang salah ya guys. Seharusnya pesawat terbang ke arah menuju Beijing, tapi pesawat ini belok tajam ke barat. Ini bukan kesalahan navigasi. Ini adalah manuver yang disengaja. Seseorang menerbangkan pesawat itu dengan sengaja keluar dari jalur. Pada pukul 02:15 waktu Indonesia bagian barat, radar militer terakhir mendeteksi pesawat di sekitar Selat Malaka. Setelah itu, hilang total. Pada pukul 08:11 waktu Indonesia bagian barat, satelit Inmarsat, satelit komunikasi Inggris, mendeteksi handshake terakhir dari pesawat. Handshake ini semacam ping otomatis yang menunjukkan bahwa sistem komunikasi satelit itu masih aktif. Dan yang mengerikan adalah ini, pesawat masih terbang 7 jam setelah hilang dari radar. 7 jam guys, bayangin. Itu cukup waktu untuk terbang ke Malaysia, ke Australia, atau ke Samudra Hindia, atau bahkan ke Pakistan. Dan kemudian ping terakhir pada pukul 08:11 waktu Indonesia bagian barat. Setelah itu tidak ada sinyal lagi, tidak ada ping lagi, dan tidak ada lagi apapun yang keluar dari pesawat itu. Sebanyak 239 orang menghilang tanpa jejak. Sekarang, mari kita lihat fakta-fakta yang bikin misteri ini makin rumit. Fakta 1, transponder dan ACARS dimatikan secara manual. Seperti yang gue bilang tadi, transponder dan sistem ACARS tidak mati sendiri. Harus dimatikan secara manual langsung dari cockpilot. Dan yang lebih anehnya lagi, keduanya dimatikan pada waktu yang berbeda. ACARS mati duluan, dan baru transponder yang mati duluan. Ini menunjukkan bahwa seorang yang tahu cara kerja sistem pesawat dengan detail, kemungkinan besar seorang pilot sengaja mematikan sistem komunikasi satu persatu. Kenapa? Supaya pesawat tidak bisa dilacak. Fakta kedua, pesawat belok tajam di waypoint navigasi. Ketika pesawat belok dari Beijing dan menuju barat, itu terjadi di tepat waypoint navigasi, titik koordinat yang biasa digunakan pilot untuk navigasi. Ini bukan belok asal-asalan. Ini adalah manuver yang terencana. Seorang yang menerbangkan pesawat itu tahu persis apa yang dia lakukan. Fakta ketiga, pesawat terbang di ketinggian ekstrim. Berdasarkan data radar militer, setelah belok, pesawat yang naik turun dengan drastis, kadang di ketinggian 45.000 kaki, jauh di atas batas normal Boeing 777, kadang turun 23.000 kaki. Salah satu teorinya untuk membuat penumpang kehilangan kesadaran. Di ketinggian 45.000 kaki, tanpa masker oksigen, seseorang bisa pingsan dalam hitungan menit. Apakah pilot sengaja melakukan ini untuk mematikan penumpang sebelum Kita tidak tahu. Fakta keempat, simulator penerbangan Kapten Zahari. Setelah pesawatnya menghilang, investigator menggeledah Kapten Rumah Zahari. Mereka menemukan simulator penerbangan di rumahnya yang memang hobi dia. Tapi yang aneh, di komputer simulator itu ada rute penerbangan yang tersimpan. Rute itu menuju penerbangan dari Kuala Lumpur, belok ke barat melewati Selat Malaka, terus terbang ke selatan menuju Samudra Hindia Selatan, di mana bahan bakarnya habis seketika. Rute yang persis sama yang kemungkinan dilakukan MH370 pada malam itu. Fakta kelima, puing pesawat ditemukan tidak lagi di lokasi pencarian. Tahun-tahun kemudian, puing pesawat mulai ditemukan. Flaperon bagian sayap ditemukan di Pulau Reunion, dekat Madagaskar. Potongan interior kabin ditemukan di Mozambik. Bagian mesin ditemukan di pantai Afrika Selatan. Semuanya mengapung ribuan kilometer dari lokasi pencarian resmi. Arus laut bisa membawa puing sejauh itu. Tapi pertanyaannya tetap, kalau puing bisa ditemukan, kenapa badan pesawat yang utama yang berisi black box tidak pernah ditemukan? Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu teori konspirasi. Karena tidak ada jawaban pasti, orang-orang mulai membuat berbagai teori konspirasi. Dari yang masuk akal sampai yang terdengar seperti film Hollywood. Dan inilah 5 teori konspirasi MH370. Teori pertama, pilot suicide atau bunuh diri massal. Ini adalah teori yang paling banyak didukung oleh investigator internasional. Menurut teori ini, Kapten Zahari Ahmad sengaja menerbangkan pesawat keluar dari jalurnya, mematikan sistem komunikasi, membuat penumpang pingsan dengan naik ke ketinggian ekstrim, lalu
terbang ke tengah Samudra Hindia sampai bahan bakarnya habis dan pesawatnya jatuh. Kenapa dia lakuin itu? Tidak tahu. Beberapa investigator mengatakan bahwa Kapten Zahari sedang menghadapi masalah pribadi. Pernikahannya rumit. Dia pendukung aktif politisi oposisi yang Malaysia, Anwar Ibrahim, yang pada hari sebelum penerbangan MH370 divonis penjara. Apakah dia frustasi, depresi, ingin bunuh diri membawa ratusan orang bersamanya? Tapi keluarga Kapten Zahari Ahmad sangat membantah teori ini. Mereka bilang tidak ada tanda-tanda depresi, tidak ada suicide note, tidak ada motif yang jelas. Teori kedua, pesawat dibajak, tapi bukan oleh teroris biasa. Ini adalah pembajakan yang sangat rencana dan sistematis. Ada spekulasi pembajak bahwa mengincar sesuatu yang ada di pesawat itu. Apa? Salah satu teori yang paling populer adalah teknologi. Di dalam pesawat MH370 ada 20 penumpang yang adalah karyawan Freescale Semiconductor, perusahaan teknologi yang memproduksi chip untuk aplikasi militer dan komunikasi. Mereka baru saja mengajukan paten untuk teknologi yang baru, dan jika mereka mati, paten itu akan jatuh ke tangan orang lain. Apakah ada pihak yang sengaja ingin membunuh mereka untuk mendapatkan paten itu? Atau untuk mencuri teknologi yang mereka bawa? Kedengarannya seperti teori konspirasi ya, tapi di dunia spionase industri, hal ini seperti tidak mustahil. Teori ketiga, pesawat ditembak jatuh oleh militer. Kemungkinan skenario ini, pesawat MH370 ditembak jatuh dan pesawat MH370 ini tidak sengaja masuk ke zona militer. Militer menganggap pesawat itu sebagai ancaman. Mereka langsung tembak jatuh dan kemudian untuk menghindari skandal internasional, mereka tutup rapat-rapat, buang puing pesawat laut di dalamnya, bersihkan semua jejak pesawat itu. Apakah mungkin? Mungkin saja. Tapi tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini. Tidak ada satelit yang merekam ledakan dan tidak ada saksi mata satupun. Teori keempat adalah yang paling futuristik. Pesawat diretas dari jarak jauh. Boeing 777 memang dilengkapi dengan komunikasi satelit yang terhubung ke internet. Dan secara teoritis, jika seseorang bisa meretas sistem itu, mereka bisa mengendalikan ahli kontrol pesawat dari jarak jauh. Apakah ini benar-benar mungkin? Beberapa ahli cybersecurity bilang sangat mungkin. Secara teori sangat bisa. Kalau memang ada pihak dengan resource besar, misalnya negara yang ingin melakukan ini, bukankah tidak mungkin? Teori kelima, yang paling kontroversial. Diego Garcia adalah pulau kecil di Samudra Hindia yang dijadikan pangkalan militer Amerika Serikat. Lokasinya sangat rahasia dan sangat dijaga ketat. Menurut teori ini, MH370 tidak jatuh. Pesawat itu sengaja diarahkan ke Diego Garcia dan mendarat di sana. Kenapa? Karena ada teknologi rahasia di pesawat itu. Ada yang bilang karena ada penumpang tertentu yang jadi target. Ada juga yang bilang ini adalah black operasi untuk alasannya yang tidak pernah kita ketahui. Artinya tidak ada, cuma spekulasi dan teori konspirasi. Tapi yang bikin teori ini bertahan adalah fakta bahwa pemerintah Malaysia dan Amerika Serikat sangat aneh dalam menangani kasus ini. Banyak informasi yang disembunyikan oleh mereka. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab satupun. Jadi setelah mendengar semua ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak tahu dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Tapi satu hal yang pasti, seseorang atau sekelompok orang tahu apa yang terjadi. Entah itu pilot, entah itu pembajak, entah itu pihak militer, entah itu seseorang. Dan alasan kenapa kita tidak mendapatkan jawaban bukan karena kita tidak bisa menemukan jawaban itu, tapi karena ada pihak tertentu yang tidak mau kita ketahui. Investigasi MH370 adalah salah satu investigasi paling mahal dalam sejarah penerbangan. Ratusan juta dolar dihabiskan untuk mencari pesawat itu. Puluhan negara terlibat. Dan hasilnya hampir tidak ada. Pencarian resmi dihentikan pada tahun 2018. Pemerintah Malaysia bilang mereka sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Tapi keluarga korban tidak terima. Mereka masih menuntut jawaban. Mereka masih ingin tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mereka cintai. Dan menurut gue, mereka berhak tahu. Karena ini bukan cuma soal pesawat yang hilang. Ini soal 239 keluarga yang hancur. Dan ini adalah 239 cerita yang terputus begitu saja. Mereka bukan hanya data statistik, mereka adalah manusia dengan mimpi, harapan, dan orang-orang yang mereka cintai. Dan mereka layak mendapatkan keadilan. 12 tahun sudah berlalu sejak malam itu, dan kita masih berdiri di tempat yang sama, dengan pertanyaan yang sama, dan tanpa jawaban. MH370 adalah pengingat
bahwa di dunia yang penuh dengan teknologi, satelit, dan sistem yang canggih, masih ada misteri yang belum bisa kita pecahkan. Tapi lebih dari itu, ini adalah pengingat tentang rapuhnya hidup. 239 orang naik pesawat pagi itu dengan pikiran mereka akan sampai di Beijing beberapa jam lagi. Mereka tidak akan tahu bahwa itu adalah hari terakhir mereka. Dan itu membuat kita sadar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak pernah tahu apakah ini kali terakhir kita bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari tragedi MH370 itu adalah hargai setiap momen. Hargai setiap orang di hidup kamu. Karena kamu tidak tahu kapan semuanya bisa berubah dan berakhir. Itu dia cerita lengkap tentang MH370. Menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Tulis di kolom komentar, gue pengen tahu pendapat kalian. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Karena kita akan bahas banyak misteri lainnya yang enggak kalah seru. Sampai jumpa di video berikutnya. Gua Virgi dari Kamar Misteri. Stay curious dan jangan lupa kebenaran selalu ada di luar sana.